Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Desain Manajemen Jaringan, yaitu pada bab Quality of Service atau yang biasa disingkat QoS. Tapi sebelumnya, mari kita perkenalan dulu. Di kelompok 10 ini ada saya, Siti Lailatul Zahratul Nisak, NPM 35, ada Ida Ayu Laras Cantika NPM 68, ada Ina Syarifah Bida NPM 089 dan Putu Kumaradewi NPM 118. Di sini ada peta presentasinya. Di sini kelompok kita tuh mau jelasin apa aja. Di ntar tuh kelompok kita bakal jelasin apa itu QoS, hal yang melatar belakangi perlunya QoS itu apa aja, model layanan QoS, fungsi, manfaat, parameter, jenis-jenis, sama yang terakhir itu implementasinya dari QoS itu sendiri. Jadi masuk ke pembahasan yang pertama tentang apa itu quality of service atau QoS. Jadi QoS itu adalah metode untuk menjaga kualitas layanan sebuah jaringan seperti aplikasi jaringan, host, atau router, yang dimana tujuan dari QoS itu sendiri untuk memberikan network service yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Jadi intinya di QoS ini gimana caranya kita tetap menjaga kualitas jaringan itu tetap di performa terbaiknya dengan memperhatikan parameter-parameter yang akan diukur nantinya. Nanti parameter-parameter ini akan dijelaskan oleh teman saya di bab parameter-parameter QoS. Selanjutnya, QoS itu bisa juga disebut sebagai limitasi atau bandwidth management, serta bagaimana kita mengelola dan membagi bandwidth secara rasional. Cara membagi bandwidth, yang pertama itu ada limit. Limit itu intinya kita memberikan batasan kepada user seberapa besar bandwidth yang bisa digunakan agar jaringan itu tetap berada di performa terbaiknya. Yang kedua, grouping, yaitu mengalokasikan bandwidth yang tersisa kepada divisi lain. Divisi lain ini maksudnya user lain. Jadi kita mengalokasikan bandwidth yang tersisa ke user lain. Yang ketiga, burst. Burst ini intinya kita menambahkan bandwidth tambahan kepada pengguna yang tidak menggunakan bandwidth secara terus-menerus. Jadi nanti burst ini akan dijelaskan secara rinci oleh partner saya di bagian jenis-jenis QoS. Dan yang terakhir itu priority. Dari sekian user, terdapat user yang memiliki priority yang lebih penting, maksudnya misal dalam sebuah jaringan itu ada 5 pengguna. Nah, 2 pengguna ini memiliki kepentingan yang sangat penting, yang dimana jaringannya tuh harus cepat, harus lancar gitu. Nah, di QoS ini kita bisa memberikan prioritas kepada 2 orang ini agar tetap mendapatkan jaringan yang lancar gitu. Yang selanjutnya adalah hal yang melatar belakangi perlunya QoS. Nah, ketika banyak layanan yang menggunakan jaringan secara bersama-sama, tentu saja akan terjadi penurunan throughput yang didapat dari tiap-tiap layanan. Throughput itu jumlah paket yang sukses ya, yang bisa kita gunakan dalam sebuah bandwidth. Jadi kalau banyak yang menggunakan layanan kan pasti akan terasa sedikit lemot atau gitu kan. Oleh sebab itu, perlu ada pengaturan atau menjamin bahwa layanan tetap bisa berjalan dengan optimal, yaitu dengan QoS ini. QoS tidak selalu berarti pembatasan bandwidth sebuah komputer. QoS juga bisa digunakan untuk mengatur prioritas berdasarkan parameter-parameter yang diberikan dan menghindari terjadinya monopoli sebuah traffic terhadap seluruh bandwidth yang tersedia. Di sini ada gambar sebuah bandwidth. Yang atas ini menggunakan quality of service atau QoS, yang bawah ini nggak pakai QoS. Kan terlihat banget kan yang atas ini, yang tanpa QoS ini kayak terlihat rancu. Misal dari ketiga penggunaan ini, penggunaan video streaming service ini harusnya diprioritasin. Karena misal untuk proses perkuliahan, Zoom, Meet, itu kan lebih penting dari game atau hal-hal yang kayak online gaming service ini. Kan seharusnya itu harus diprioritasin karena penting untuk perkuliahan. Jadi dengan bandwidth itu nanti yang menggunakan jaringannya untuk video streaming akan diprioritaskan. Nah, yang gambar yang di bawah ini itu menggunakan QoS, jadi kayak lebih tertata gitu. Nah, ketika tanpa menggunakan QoS, sebuah traffic akan secara acak memenuhi atau menggunakan
bandwidth yang tersedia. Akibatnya, beberapa aplikasi yang membutuhkan data lebih cepat tidak terpenuhi dengan semestinya. Pada kasus traffic FOIP itu kayak video conference gitu. Yaitu akan terjadi delay yang lumayan lama yang dapat menyebabkan terganggunya komunikasi antar dua orang yang menggunakan layanan tersebut. Itu kalau misal nggak ada QoS, jadi kayak rebutan gitu loh. Begitu. Jadi terus yang selanjutnya itu perbedaan layanan jaringan yang menggunakan QoS dan yang tidak menggunakan QoS. Sini ini yang tanpa QoS, yang ini dengan QoS. Sini kalau tanpa QoS ini kayak apa ya? Acak gitu loh. Jadi yang penting-penting itu bisa di belakang. Kayak nggak bisa diprioritasin gitu. Seharusnya yang penting kan yang didahulukan kan. Nah tanpa QoS ini jadi kayak acak, kayak nggak teratur gitu. Kalau pakai QoS ini yang FOIP ini kan penting. Yang ini didahulukan, diprioritaskan. Dengan menggunakan QoS, sebuah traffic akan disusun berdasarkan skala prioritas dalam sebuah sistem antrian atau biasa disebut queue. Dengan adanya sistem prioritas, traffic yang mempunyai prioritas lebih tinggi akan diproses oleh router terlebih dahulu dibanding traffic dengan prioritas yang lebih kecil. Pada kasus traffic FOIP misalnya, traffic tersebut akan diproses terlebih dahulu oleh router agar proses komunikasi dapat tetap nyaman antara kedua orang yang menggunakan layanan tersebut. Begitu. Saya, Putu Kumara Dewi, akan menjelaskan model layanan QoS. Model layanannya itu ada 3. Yang pertama ada Best Effort Service, yang kedua ada Integrated Service, dan yang terakhir ada Differentiated Service. Di slide selanjutnya saya akan menerangkan secara detailnya. Model layanan QoS. Yang pertama ada Best Effort Service. Best Effort Service ini model layanan di mana sebuah aplikasi itu dapat mengirimkan data dengan besar yang bebas kapan saja tanpa harus meminta izin atau mengirimkan pemberitahuan dulu ke jaringan. Nah, beberapa aplikasi yang dapat menggunakan Best Effort Service ini seperti FTP sama HTTP. Tetapi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap network delay, fluktuasi bandwidth, dan perubahan kondisi jaringan, penerapan Best Effort Service ini bukanlah suatu tindakan yang bijaksana. Model layanan QoS yang kedua ada Integrated Service. Model layanan ini di mana para pengguna ataupun aplikasi wajib melakukan request terlebih dahulu mengenai service dan QoS jenis apa yang mereka dapatkan sebelum mereka mengirimkan datanya. Request tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan sinyal yang jelas dalam proses komunikasinya. Dalam request tersebut, pengguna jaringan atau sebuah aplikasi akan mengirimkan informasi mengenai profil traffic mereka ke perangkat QoS. Profil traffic ini akan menentukan hak apa yang mereka dapatkan, seperti misalnya berapa bandwidth dan delay yang akan mereka terima dan gunakan. Setelah mendapatkan konfirmasi dari perangkat QoS dalam jaringan, maka pengguna dan aplikasi baru diizinkan untuk melakukan transaksi pengiriman dan penerimaan data. Transaksi data akan dilakukan dalam batasan-batasan yang telah diberikan oleh perangkat QoS tersebut tanpa terkecuali. Model layanan QoS yang terakhir ada Differentiated Service, layanan yang menyediakan suatu set perangkat klasifikasi dan mekanisme antrian terhadap protokol-protokol atau aplikasi-aplikasi dengan prioritas tertentu di atas jaringan yang berbeda. Model QoS ini bekerja dengan cara melakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap semua paket yang masuk ke dalam sebuah jaringan. Pengklasifikasian ini dilakukan dengan cara menyisipkan sebuah informasi tambahan yang khusus untuk keperluan pengaturan QoS dalam header IP pada setiap paket. Nah, setelah paket ini diklasifikasikan pada perangkat-perangkat jaringan terdekat, baru jaringan akan menggunakan klasifikasi ini untuk menentukan bagaimana sih traffic data ini diberlakukan. Setelah melalui semua proses tersebut, maka akan didapatkan sebuah aliran data yang sesuai dengan apa yang dikomitmenkan kepada penggunanya. Selain jenisnya, ada fungsi QoS,
Yang pertama, pengkelasan paket untuk menyediakan pelayanan yang berbeda-beda untuk kelas paket yang berbeda-beda. Yang kedua, penanganan kongesti untuk memenuhi dan menangani kebutuhan layanan yang berbeda-beda. Ketiga, pengendalian lalu lintas paket untuk membatasi dan mengendalikan pengiriman paket-paket data. Dan yang terakhir, pensinyalan untuk mengendalikan fungsi-fungsi perangkat yang mendukung komunikasi di dalam jaringan IP. Selain fungsi, juga QoS mempunyai banyak manfaat. Manfaat yang pertama, QoS ini memberikan prioritas pada aplikasi kritis di dalam suatu jaringan. Kemudian, memaksimalkan pengguna investasi jaringan yang ada. Ketiga, meningkatkan kinerja untuk aplikasi sensitif terhadap penundaan seperti audio atau suara dan video. Dan yang terakhir, merespon perubahan arus lalu lintas di dalam sebuah jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang parameter QoS. Kemampuan quality of service mengacu pada tingkat kecepatan dan kehandalan penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi. Kemampuannya merupakan kumpulan dari beberapa parameter besaran teknis, yaitu diantaranya ada bandwidth, jitter, packet loss, throughput, latensi atau delay. Kelima parameter inilah yang harus kita jaga pada saat kita ingin melakukan konfigurasi jaringan, agar jaringan kita nantinya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar saat digunakan oleh user. Yang pertama ini ada bandwidth, suatu besaran yang menunjukkan seberapa banyak sih data yang bisa dilewatkan di dalam suatu koneksi dari server kepada klien pada hitungan bit per second atau bps. Jumlah dari kapasitas bandwidth tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan dari akses yang diberikan. Apabila bandwidth-nya besar, maka akan memberikan kemampuan transmisi data yang besar pula. Contohnya itu seperti audio file, video file, atau gambar. Di sebelah kanan terdapat gambar yang dimana perbandingannya ini tuh terlihat sekali antara bandwidth yang kategorinya jelek, yaitu yang bagian atas, dengan bandwidth yang kategorinya itu bagus, yang bagian bawah. Selanjutnya ada throughput. Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses diamati pada tujuan. Jadi throughput ini tuh juga biasa disebut sebagai besaran bandwidth-nya. Gimana sih bedanya bandwidth dengan throughput ini? Jadi seperti ini, saya contohkan ada sebuah pipa air, yang dimana pipa air ini tuh dilewati oleh volume air. Nah, pipa air ini merupakan bandwidth, sedangkan volume air yang melewati pipa itu adalah throughput. Jadi, semakin besar pipa air atau semakin besar bandwidth-nya, maka volume air atau throughput yang lewat juga akan semakin banyak dan cepat juga. Otomatis bandwidth ini tuh sangat berpengaruh terhadap throughput atau besaran bandwidth. Di sini terdapat persamaan perhitungan throughput yang dimana throughput sama dengan paket data diterima dibagi dengan lama pengamatan. Apabila hasil perhitungan throughput 100, maka dia masuk ke kategori yang sangat bagus. Namun, apabila hasil throughput kurang dari 25, maka dia masuk ke kategori yang jelek. Di sini terdapat dua tabel, perbedaannya itu hanya di bagian perhitungan satuannya saja. Yang ketiga itu ada latensi. Latensi atau delay adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Istilah mudahnya adalah delay atau penundaan. Jadi latensi ini tuh juga bisa disebut sebagai kualitas bandwidth-nya. Nah, beberapa penyebab latensi diantaranya itu ada 4. Yang pertama, media transmisi. Semakin jauh jarak pengiriman data Anda, maka akan semakin besar latensinya. Yang kedua, ada propagasi. Waktu yang diperlukan suatu paket untuk melakukan perjalanan dari berangkat sampai tujuan. Yang ketiga, ada router. Setiap router membutuhkan waktu untuk melakukan analisis informasi header dari suatu paket yang diterima. Jadi setiap melewati router baru, maka akan meningkatkan waktu latensi. Yang keempat itu ada cuaca. Saat cuaca kurang bersahabat, biasanya tingkat latensinya itu semakin besar.
Di sini ada persamaan perhitungan delay atau latensi, yang dimana rata-rata delay sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Apabila hasil perhitungan delay kurang dari 150, maka dia akan masuk ke kategori latensinya itu sangat bagus. Namun apabila hasil perhitungan latensinya itu lebih dari 450, maka dia masuk ke kategori yang jelek. Selanjutnya ada packet loss, gagalnya proses transmisi data ke alamat tujuan sehingga ada beberapa data yang hilang saat diproses, itu disebut sebagai packet loss. Packet loss akan terjadi saat kebutuhan bandwidth lebih besar dari bandwidth yang tersedia. Untuk paket TCP, mungkin packet loss tidak akan terlalu terasa karena akan dilakukan retransmit. Di sini juga ada perhitungan paket loss, yang dimana paket loss sama dengan paket data dikirim dikurangi paket data diterima dikali 100% dibagi paket data yang dikirim. Apabila hasil perhitungan paket loss 0%, maka dia masuk ke kategori yang sangat bagus. Namun apabila paket loss hasilnya itu 25%, maka dia akan masuk ke kategori yang jelek. Selanjutnya ini ada jitter. Jitter adalah variasi delta atau selisih antara delay yang pertama dengan delay yang selanjutnya. Nah, tadi itu kan delay itu kan juga biasa disebut sebagai latensi kan, atau kualitas bandwidthnya. Nah, jitter ini itu juga biasa disebut sebagai variasi latensinya atau variasi delaynya. Seperti itu. Definisi jitter sendiri dapat dikatakan sebagai variasi waktu kedatangan paket data. Jika dijabarkan, data yang dikirim dari pengirimnya akan berbentuk paket dan dikirimkan dalam waktu yang bersamaan. Namun, kedatangan paket tersebut bisa jadi tidak bersama-sama. Jeda waktu inilah yang dinamakan sebagai jitter. Variasi delay tersebut dipengaruhi oleh besar tumbukan antar paket dan juga beban traffic dalam suatu jaringan. Artinya, jika beban di dalam traffic semakin besar, maka peluang terjadinya tumbukan antar paket juga semakin besar. Akibatnya, nilai jitter akan semakin besar dibandingkan yang bebannya lebih kecil. Di sini juga ada persamaan perhitungan jitter, yang dimana jitter sama dengan total variasi delay dibagi total paket yang diterima. Yang dimana total variasi delay itu sama dengan delay dikurangi rata-rata delay. Apabila hasil perhitungan jitter sama dengan 0, maka dia masuk ke kategori yang sangat bagus. Namun, apabila hasil perhitungannya 125 sampai dengan 225, maka dia masuk ke kategori yang jelek. Jika besar nilai jitter mendekati 0, artinya kecepatan jaringan tersebut itu sangat cepat. Sedangkan jika angkanya itu menjauhi 0, maka kecepatannya buruk dan bisa terjadi packet loss, yang dimana hilangnya data. Ada juga fitur atau jenis pada QoS. Dalam MikroTik router US, terdapat beberapa jenis QoS yang dapat digunakan. Masing-masing jenis ini mempunyai mekanisme sendiri-sendiri. Berikut adalah macam-macam jenis QoS dalam MikroTik router US. Yang pertama ada Simple QoS. Batasan traffic tidak dapat dilakukan pada suatu interface. Satu-satunya cara untuk mengontrol adalah dengan buffering atau menahan sementara. Selain itu, jika paket yang berada dalam buffer telah melampaui limit buffer, akan dilakukan drop pada paket tersebut. Pada paket TCP, cara ini cukup efektif karena paket yang di-drop akan dikirimkan ulang, sehingga tidak ada kehilangan paket data. Cara termudah melakukan QoS di router US adalah menggunakan Simple QoS. Dengan menggunakan Simple QoS, sebuah traffic dapat dilimit TX rate-nya atau untuk upload. RX rate-nya adalah untuk download dan TXRX rate-nya untuk akumulasi. Selanjutnya ada burst. Fitur ini intinya bagaimana kita mengalokasikan bandwidth tambahan di atas maksimal limit kepada klien atau customer yang tidak menggunakan bandwidth secara terus-menerus. Di sini kita akan belajar kalkulasinya. Jadi misalnya ada customer yang hanya browsing sekali. Itu berarti bahwa bandwidth tidak dipakai secara terus-menerus.
customer seperti inilah yang akan merasakan enaknya burst. Dalam kasus ini misalnya, kita memiliki maksimal limit yaitu sebesar 1 Mbps. Bisa kita alokasikan untuk customer yang tidak menggunakan secara terus-menerus. Dia bisa burst sampai 3 atau 5 Mbps, tergantung perhitungan burst kita. Itu adalah contoh penggunaannya. Dan kalau misalnya ada customer yang download terus dan bandwidth tersebut dipakai secara terus-menerus, maka customer tersebut tidak akan mendapatkan bandwidth yang sama sesuai dengan maksimal limit 1 Mbps. Dan dalam fitur burst ini ada juga burst threshold dan burst time. Burst threshold adalah nilai yang dipakai untuk membandingkan apakah rata-rata penggunaannya di atas threshold apa tidak. Jadi misalnya kita akan membuat thresholdnya 2 Mbps. Kalau misalnya rata-rata penggunaan customer di bawah 2 Mbps, maka customer tersebut bisa naik hingga burst limit. Tapi kalau misalnya rata-ratanya di atas burst threshold, maka customer tersebut hanya boleh mendapatkan traffic sebesar maksimal limit. Jadi, burst threshold inilah yang mengkalkulasikan apakah customer tersebut boleh naik ke burst limit atau cukup hanya sampai maksimal limit. Yang kedua, burst time, yaitu waktu atau rentang waktu yang digunakan router menghitung rata-rata. Burst connection queue. Untuk kondisi klien yang sangat banyak dan sangat merepotkan jika harus membuat banyak rules, maka bisa menggunakan metode PCKey. PCKey ini dibuat sebagai penyempurnaan dari metode SFKey. Nah, kelebihan dari PCKey ini adalah bisa membatasi bandwidth untuk masing-masing klien secara merata. Namun, PCKey ini juga mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan memori yang cukup besar. Selain PCKey tadi, ada juga Quitree dan Mangle. Quitree ini adalah tools pada MikroTik router iOS yang memiliki kemampuan untuk melimitasi bandwidth yang lebih lengkap dibandingkan dengan Simple QA. Dengan Quitree ini dimungkinkan untuk melakukan limitasi yang lebih fleksibel. Agar sebuah Quitree dapat berjalan, maka harus menggunakan Mangle yang dikonfigurasikan terlebih dahulu. Selain jenis-jenisnya tadi, ada juga implementasi QoS. Yang pertama, kita akan membagi bandwidth yang kita punya ke user yang ada. Yang kedua, setelah itu kita akan bermain dalam prioritas dan grouping. Yang ketiga, membuat beberapa rules dalam beberapa router. Kita bisa membuat prioritas untuk aplikasi tertentu. Dan bandwidth ini dialokasikan ke beberapa aplikasi yang membutuhkan real-time connection atau aplikasi yang memang benar-benar penting untuk aktivitas kita.